Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Norma Aprilia. Saya guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana program yang berdampak positif pada murid. Program saya adalah Komunitas Anak Peduli Literasi atau disebut Koalisi. Koalisi adalah akronim dari Komunitas Anak Peduli Literasi. Koalisi merupakan kelompok anak atau murid yang memiliki kepedulian terhadap literasi. Koalisi ini dibentuk mulai dari tingkat kelas hingga komunitas sekolah, bahkan memungkinkan dibentuk pada tingkat antar sekolah dan masyarakat. Seluruh program kegiatan koalisi disusun berdasarkan ide, gagasan, pandangan, dan pilihan murid. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Namun sayangnya, kemampuan literasi dan budaya literasi Indonesia masih rendah. Dari hasil rapor pendidikan SMP Negeri 1 Bumi Jawa pada tahun 2022 menunjukkan kemampuan literasi yang sudah cukup bagus. Hanya saja masih ada beberapa bagian yang perlu ditingkatkan. Selain itu, selama ini program sekolah disusun oleh guru tanpa melibatkan murid sebagai subjek program. Akibatnya, kepemimpinan murid tidak berkembang. Padahal student agency atau kepemimpinan murid sangat erat kaitannya dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program yang dapat meningkatkan kemampuan literasi sekaligus mempromosikan kepemimpinan murid. Atas dasar latar belakang itulah maka saya mengusung program koalisi. Lalu, apa sih tujuan dari koalisi? Tujuan dari koalisi yang pertama adalah untuk membentuk komunitas anak yang peduli dan giat literasi sehingga dapat menjadi motor untuk meningkatkan kemampuan literasi murid dan meningkatkan budaya literasi di sekolah. Tujuan kedua dari program ini adalah untuk mempromosikan kepemimpinan murid dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun capaian yang diharapkan dari program ini adalah pertama, terbentuknya komunitas anak peduli literasi. Melalui komunitas dibentuk pada level kelas, pada level sekolah, bahkan bisa dibentuk pada level antar sekolah dan masyarakat. Capaian yang kedua adalah tersusun dan terlaksananya program koalisi. Program disusun dan dipilih oleh murid sendiri, dilaksanakan dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh murid sendiri. Capaian yang ketiga adalah kemampuan dan budaya literasi dapat meningkat dengan dilaksanakannya seluruh kegiatan literasi secara rutin dan berkelanjutan, maka diharapkan kemampuan dan budaya literasi dapat meningkat. Adapun capaian yang keempat adalah dengan melibatkan murid dalam pembentukan komunitas, penyusunan pengurus, kemudian program, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi kegiatan, dan pengembangan program, maka diharapkan kepemimpinan murid dapat berkembang. Adapun struktur program koalisi ini adalah Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa sebagai penanggung jawab. Sebagai pelaksana adalah seluruh murid SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Pembimbingnya adalah calon guru penggerak saya sendiri, wali kelas, dan guru. Untuk mitra pada program ini adalah pustakawan, wali murid, dan komunitas penggiat literasi yang berada di sekitar SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bumi Jawa dalam rangka mendukung program koalisi antara lain adalah
SMP Negeri 1 Bumi Jawa memiliki jumlah murid yang cukup banyak sebagai pelaku utama program koalisi, juga sebagai motor kegiatan literasi. SMP Negeri 1 Bumi Jawa juga memiliki beberapa orang guru yang aktif dalam kegiatan literasi dan tergabung dalam komunitas literasi, serta sudah memiliki beberapa karya. Guru-guru ini dapat berperan sebagai pembimbing sekaligus sebagai narasumber jika diperlukan. Kemudian, SMP Negeri 1 Bumi Jawa memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi, seperti tersedianya perpustakaan, gazebo untuk tempat membaca, laboratorium komputer, dan jaringan internet yang baik. Lalu, bagaimanakah dengan rencana evaluasi program ini? Evaluasi direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir bulan, pada akhir semester, dan pada akhir tahun. Kemudian alat evaluasinya adalah berupa jurnal kegiatan untuk melihat sejauh mana keterlaksanaan setiap program. Alat evaluasi berikutnya adalah survei kepuasan dan kebermanfaatan program. Siapakah pelaksana evaluasi? Evaluasi akan dilaksanakan oleh murid didampingi guru atau wali kelas. Lalu untuk apa hasil evaluasinya? Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar tindak lanjut dan pengembangan program. Berikutnya, tantangan apakah yang akan mungkin muncul pada program koalisi ini? Kemungkinan tantangan yang pertama adalah munculnya kebosanan pada aktor utama, yaitu murid. Maka, perlu keberagaman kegiatan pada program untuk menghindari kebosanan. Tantangan yang kedua mungkin muncul dari rekan sejawat, yaitu kurangnya mereka berpartisipasi pada program koalisi. Maka, perlu adanya menyamakan pandangan, pemahaman, dan kesepakatan bersama tentang program koalisi. Tantangan yang ketiga yang mungkin muncul adalah tantangan pendanaan. Tantangan ini dapat diatasi dengan kegiatan swadaya atau bekerja sama dengan komite, alumni, dan pihak-pihak lain. Demikian tadi pemaparan saya tentang koalisi, komunitas anak peduli literasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.